1, 2, 3, oke. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat mengikuti tokoh-tokoh nasional dalam menerapkan norma yang berlaku di lingkungan sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, tentang tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh nasional dalam menerapkan norma yang berlaku di lingkungan sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba contohkan apa? Seperti apa yang tokoh-tokoh yang kita di sana? Coba perhatikan sana. Nama siapa yang bisa dikenal dalam tokoh itu? Kapitan Patimura, ya. Ada siapa? Tengkumal. Ya. Sebentar kita akan melihat tayangannya untuk bagaimana mereka berjuang di dalam negara kita. Ini kita diperlihatkan oleh atau kita belajar dari perjuangan mereka untuk menjadi inspirasi untuk diri kita, ya. Kita sebagai siswa kita harus melihat perjuangan mereka, tokoh-tokoh yang sudah kita sebentar nanti disayangkan untuk kita pelajari bagaimana mereka memperjuangkan Indonesia ini sehingga kita ada sampai saat ini kita boleh belajar di saat mereka punya perjuangan ini, di mana Ibu Raden Kartini ini yang sebenarnya ini perempuan dinyatakan tidak bisa bersekolah. Bagaimana sudah itu kalau sampai saat ini cuma laki-laki yang bisa sekolah? Apa yang terjadi? Tidak bisa kita bayangkan, ya, kalau seperti itu yang terjadi saat ini. Jadi adanya mereka punya perjuangan dalam negara Indonesia ini sehingga Ibu Kartini ini bisa membuat dia punya perencanaan untuk harus bukan cuma laki-laki yang berpendidikan, harus juga tokoh perempuan. Jadi dia dikatakan tokoh perempuan, ya, untuk perempuan. Jadi sebentar kita pelajari. Ya, jadi sebelum kita akan membuat nanti kelompok-kelompok, ya, kelompok. Saya membuatkan kelompoknya. Saya buatkan kelompok ada 3 kelompok, ya. Jadi kelompok yang satu saya namakan dengan nama pahlawan. Ya, nama pahlawan, ya. 1, 2, 3. Berarti ada 3
Tunggu. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata pahlawan? Apakah yang dimaksud dengan pahlawan? Wah, di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar ya? Dan sudah tahu artinya ya? Pintar sekali. Pahlawan adalah seseorang yang berani berjuang dengan gagah berani untuk membela kebenaran. Nah, seseorang yang gagah berani itu seperti apa ya? Oh, ada yang menjawab melawan orang jahat? Wah, pintar sekali. Seperti apa ya? Apa seperti Spider-Man, Batman, Captain America, atau yang lain? Nah, yang disebutkan tadi adalah seseorang yang ada dalam cerita atau kartun yang sering kalian tonton di televisi ya. Tetapi ini kita akan membahas tentang pahlawan yang gagah berani untuk membela kebenaran bagi kepentingan bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Negara Indonesia memiliki Cuma saja bisa dilihat itu. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata pahlawan? Apakah yang dimaksud dengan pahlawan? Wah, di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar ya? Dan sudah tahu artinya ya? Pintar sekali. Pahlawan adalah seseorang yang berani berjuang dengan gagah berani untuk membela kebenaran. Nah, seseorang yang gagah berani itu seperti apa ya? Oh, ada yang menjawab melawan orang jahat? Wah, pintar sekali. Seperti apa ya? Apa seperti Spider-Man, Batman, Captain America, atau yang lain? Nah, yang disebutkan tadi adalah seseorang yang ada dalam cerita atau kartun yang sering kalian tonton di televisi ya. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang pahlawan yang gagah berani untuk membela kebenaran bagi kepentingan bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Negara kita Indonesia memiliki banyak sekali pahlawan. Mereka sangat berjasa karena telah membela dan berani berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan nyawa untuk membela dan merebut negara kita Indonesia dari tangan penjajah, sehingga negara kita Indonesia bisa merdeka. Ada banyak loh anak-anak pahlawan Indonesia. Siapa saja ya kira-kira? Ayo, mari kita cari tahu dan pelajari bersama-sama ya. Yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno adalah proklamator kemerdekaan negara kita Indonesia. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya yang merupakan presiden pertama negara kita Republik Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua ada Bapak Dr. Anus Muhammad Hatta. Bapak Dr. Anus Muhammad Hatta atau dikenal juga dengan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta adalah wakil presiden negara kita yang pertama. Beliau turut mendampingi Bapak Insinyur Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia lepas dari penjajahan. Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta adalah tokoh dalam perjuangan Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
sekaligus sebagai hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Yang ketiga ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan kita. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Tanggal kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantara dijadikan dan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di negara kita. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu masyarakat pribumi tidak boleh bersekolah. Hanya masyarakat Belanda dan bangsawan elit dan orang kaya saja yang bisa bersekolah. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan perguruan taman siswa yang diberikan bagi warga Indonesia di zaman penjajahan agar bisa memperoleh hak pendidikan. Yang keempat ada Ibu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan perempuan dari negara kita yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Hari kelahiran beliau juga dijadikan sebagai hari nasional, yaitu Hari Kartini. Zaman dahulu perempuan tidak boleh bersekolah dan hanya bisa lebih banyak di rumah saja. Nah, Ibu Raden Ajeng Kartini berjuang untuk rakyat Indonesia, khususnya bagi para perempuan, agar dapat memperoleh pendidikan yang sama seperti laki-laki, sehingga bangsa kita bisa lebih maju dan bersaing dengan bangsa lain. Yang kelima ada Bapak Teuku Umar. Beliau merupakan salah seorang pahlawan nasional dan sebagai pemimpin perang yang berasal dari Aceh. Teuku Umar menjadi panglima perang yang tidak gentar membela tanah kelahirannya dari serangan penjajah yang ingin menguasainya. Yang keenam ada Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan perempuan dari negara kita yang juga berasal dari Aceh. Beliau adalah istri dari pahlawan nasional Bapak Teuku Umar. Bersama suaminya Teuku Umar, beliau berperang melawan Belanda. Bahkan hingga Teuku Umar meninggal, Cut Nyak Dien tetap melanjutkan perjuangannya. Beliau mampu mengobarkan semangat rakyat pada saat itu sehingga jadi sosok yang sangat ditakuti oleh penjajah Belanda. Yang ketujuh ada Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku melawan tentara VOC Belanda. Sebagai pemimpin, Kapitan Patimura berhasil memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kapitan Patimura juga berhasil menyatukan kerajaan Ternate dan Tidore untuk melawan penjajah. Yang kedelapan ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan Indonesia yang merupakan Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Setelah naik tahta dan menjadi sultan di kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin berupaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia Timur untuk memberikan perlawanan kepada Belanda. Karena keberaniannya itulah Sultan Hasanuddin pun diberi julukan ayam jantan dari timur. Yang kesembilan ada Jenderal Sudirman. Bapak Jenderal Sudirman adalah Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang lahir di Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau adalah salah satu pahlawan yang berjuang mengusir penjajah yang terkenal dengan kegigihan dan keberaniannya. Karir kemiliteran Bapak Sudirman dimulai saat beliau menjadi
anggota pembela tanah air atau PETA. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda serta sekutunya yang ingin mencoba menguasai Indonesia kembali setelah merdeka. Bapak Sudirman melakukan perang gerilya atau perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah, penuh kecepatan, dan dilakukan dalam kelompok yang kecil. Meskipun sedang menderita sakit paru-paru, tetapi beliau tetap berjuang bersama para prajuritnya melawan tentara Belanda. Yang ke-10 adalah Bung Tomo. Sutomo atau dikenal dengan Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Beliau adalah sosok penting di balik pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada saat itu penjajah kembali datang ke Indonesia dan ingin menguasai Indonesia kembali. Melalui pidatonya, Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk melawan kembalinya penjajah ke tanah air Indonesia. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 merupakan perang pertama Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Surabaya menjadi medan peperangan yang mengalami kerusakan besar. Tidak hanya kerugian material, pertempuran tersebut juga menelan korban puluhan ribu nyawa rakyat yang sebagian besar adalah warga sipil. Banyaknya nyawa rakyat Indonesia yang gugur dalam mempertahankan tanah air menjadikan kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan dan tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa tokoh pahlawan nasional di negara kita yang juga disahkannya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Kisah perjuangan rakyat Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan menunjukkan sejarah negara kita Indonesia. Melalui perjuangan para pahlawan, kita belajar tentang keteladanan seperti kejujuran, kegigihan, tentang menyerah dan melakukan kewajiban dan juga hak kita dengan baik. Karena itu, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus melanjutkan dan mempertahankan perjuangan para pahlawan dengan cara belajar yang tekun, meraih prestasi di bidang yang diminati, menolong teman yang sedang kesusahan, dan membiasakan untuk mengucapkan terima kasih, maaf, serta tolong-menolong kepada semua orang. Dan jangan lupa tetap rajin berdoa memohon kepada Tuhan agar kelak cita-cita kalian dapat tercapai untuk membangun negara kita tercinta Indonesia. Nah, anak-anak, itu dia tadi pembelajaran kita untuk minggu ini dengan tema Tanah Airku dan subtema pahlawan. Sekarang semua anak-anak pasti sudah semakin pintar. Sekian dari Ibu Guru, dan Ibu Guru ucapkan tetap semangat, selalu ceria, bermain sambil belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih ya, kita sudah melihat video-video yang sudah ditayangkan tadi. Setelah kita melihat tadi, kira-kira apa yang menjadi membangkitkan kita punya rasa untuk menjadi pendidik yang siswa yang baik, jujur. Jadi kita sudah melihat yang punya video tadi siapa yang perjuangan itu begitu berat untuk Indonesia ini ya. Ada siapa yang tadi? Dewi Umar, Kapitan Katimura. Jadi kita harus melihat tadi itu begitu berat perjuangan mereka untuk Indonesia ini. Jadi kita harus memperhatikan
kegigihan, apalagi kemauan untuk apa? Berprestasi kita, supaya kita punya pendidikan itu berharga di mata masyarakat kita. Kita menjadi siswa yang baik di mata masyarakat ya. Jangan menjadi kalau kita di masyarakat itu sudah dibilang sudah sekolah tapi mereka tidak punya etika. Jadi kita melihat itu di situ tadi para pejuang tokoh-tokoh di situ. Mereka begitu gigih untuk memperjuangkan Indonesia ini. Dan tadi kita melihat tayangan juga, di mana kalau kita ini perempuan dia dikasih sekolah, kita mau jadi apa sudah ini? Jadi kita harus menghargai mereka punya perjuangan untuk kita punya bangsa ini. Kita harus semangat, ya, harus semangat untuk belajar supaya di kemudian hari kita menjadi seperti mereka, berjuang untuk negara ini. Ya. Ibu Guru, boleh tanyakan kembali umpan balik dari video tadi apa? Bersuara. Kamu tidak malu dinonton di YouTube, di TikTok kamu ke video badiang begini? Bersuara. Tadi dari video sudah ditayangkan. Apa yang akan kalian feedback dari pahlawan itu apa? Kalian harus rajin belajar, mengucapkan terima kasih, saling tolong menolong, minta maaf. Tadi sudah disampaikan, kenapa tidak ada yang jawab? Video itu bukan cuma jadi dongengnya kamu, dongeng tidurnya kamu, itu pelajaran. Boleh diulang kembali, Bu Guru. Kalau ditanya Ibu Guru dijawab. Dijawab jangan mbak diam. Kau sih masih pagi sampai tidur di meja dengan ini yang Jester. Dia sudah bawakan itu. Jawab jangan. Sambil lalu sini lagi. Nanti ditanya siswa dari mana itu? Kayak patung gurunya mengajar di depan, siswanya kayak tidak ada. Tunggu Bu, tunggu. 1, 2, 3, oke. Kita melihat tadi tayangan ini, kita harus apa? Harus apa? Semangat belajar. Iya, kita harus semangat belajar supaya kita nanti menjadi murid teladan untuk kita, supaya jangan di masyarakat kita jadi apa? Tidak disukai masyarakat ya. Jadi kita harus belajar, kita harus patuh terhadap apa? Di rumah. Gimana lagi? Kita harus saling sama juga di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu, kalau ibu suruh membersihkan kelas, jangan hanya tunjuk-tunjuk saja, bukan tugas saya. Kita harus kerjasama di dalam sekolah, baik di luar sana, supaya kita keluar dari sekolah ini ke masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik. Harus jadi teladan untuk masyarakat yang lainnya. Jadi sekali saya mengatakan itu di situ tadi kita melihat dari toko-toko itu semua, jadi kita punya inspirasi untuk kehidupan kita, untuk kita punya pembelajaran di dalam. Ya, dan bertanya di sini. Ini tadi Raif coba. Kalau ini siapa ini? Tempu Umar, dia punya istri tadi siapa di sini tadi? Nyadel. Di mana tadi dia punya suami sudah meninggal, tapi dia meneruskan apanya? Dia punya perjuangan dia melanjutkan perjuangan dia. Betapa hebatnya mereka dalam dunia. Jadi kita harus mengikuti mereka punya cara di dalam membesarkan ini negara Indonesia ini. Ya, jadi kita Boleh kasih ice breaking dulu berangkat supaya dorang semangat. coba berdiri. Kita berdiri dulu. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Satu kali tepuk bagus. Mendengar. Fokus.
Boleh Ibu, maaf. Itu disampaikan ke peserta didik bahwa sekarang kita masuk ke jalan ini, kita ada 3, Ibu mau bagi karton, bagi karton. Di sini ada di sini ada 10 gambar pahlawan. Silakan memilih mau pahlawan mana. Jadi perwakilan setiap kelompok maju di depan untuk memilih. Oh iya. Ya, jadi perhatikan di sini setiap kelompoknya maju, setiap perwakilan kelompoknya untuk memilih para pahlawan, tokoh pahlawan ini ya. Ya, coba maju perwakilan dari satu kelompoknya. Kelompok siapa yang tadi? Sudirman dan kelompoknya Soekarno. Ya, coba di depan sini. Depan di sini. Paling besar ya. Kok kasih lihat sama teman-temannya. Di sini yang kelompok satunya di sini. Ini kamu pilih di sini 4 ya, 4 pahlawan gitu. Bebas saja memilih yang mana, tapi yang besar. Ini pegang kertasnya dan pilih. Yang ini kelompok 2. Tiga ya, ada 3 kemarin. Mana yang kamu jadi ini kita menempelkan ya, kita tempel itu toko-toko ini. Kembali ke tempat duduk. Kembali ke tempatnya masing-masing untuk menempelkan ya. Tempelkan itu. Dijelaskan Ibu Guru apa yang mereka kerjakan di situ. Silahkan tulis apa yang kalian simak dari video tadi ke dalam. Simak tadi video tadi ini dia di mana dia punya ya. Ini ada Bapak ini untuk tinggi aja ditaruh di sini dong. Dia punya ya tulisannya di sini bagus ya. Ya, sudah paham ini coba. Ini begini, dia boleh begini ya, supaya ini dilem di sini dan kamu simak apa tadi? Lem di sini dan kamu simak apa yang sudah kamu simak dari video tadi. Tulis di sini saja ya, tulis di sini dia punya apa namanya doksimo tadi ya. Lem dulu. Satu orang lem. Ya, dia ini lem dulu di sini dan tadi kemudian ya. Ini siapa yang menulis? Di sini satu. Salah satu orang yang lem. Dan kamu simak apa tadi yang sudah kamu simak di video tadi. Kalau sesosok dokter Muhammad Hatta bagaimana? Kelahiran